Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke di channel gua Bro Brewok dan gue sendiri Andrew Sender. Di video kali ini nggak terlalu membahas soal brewok, tapi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan gua jawab perihal soal brewok yang di kolom komentar. Gua jawab langsung, sebenarnya udah gua jawab di komentar, tapi lebih baik bagusnya lagi dijawab di video biar ditonton oleh semua orang, karena semua orang belum tentu juga membaca komentar dari pertanyaan tersebut. Oke, di sini gua membahas sharing aja dulu. Di saat ini umur gua yang hampir 30 tahun ini, gua udah mulai untuk memperhatikan kesehatan gua sendiri. Contohnya seperti menjaga pola makan, mengurangi minuman manis, dan mengurangi makan makanan junk food ataupun makanan cepat saji. Dan ini menurut gue cukup berpengaruh juga untuk progres kita, buat kita yang usianya udah di atas 25 tahun, karena seiring bertambahnya umur, metabolisme kita akan semakin menurun fungsinya. Seperti yang kalian tahu, di usia gue yang sekarang 27 tahun, gue itu udah kurang lebih 5 tahun oles minoxidil untuk menemukan brewok. Gua start oles itu di tahun 2020, di bulan November ya 2020, dan sampai sekarang masih oles ya lebih kurang 5 tahun. Jadi gak ada alasan buat kalian untuk iri ataupun berpikir progres gua kok lambat banget, progres kalian lambat banget dalam menemukan brewok, padahal udah 6 bulan ataupun 1 tahun oles minoxidil kok nggak tebel-tebel, nggak hitam-hitam. Karena memang menemukan brewok ini membutuhkan waktu yang cukup lama menurut gua. Contohnya gua 5 tahun baru bisa dikatakan progresnya udah mendekati terminal akhir, ataupun sekarang itu udah bisa gua itu stop sebenarnya, tapi masih ada beberapa bagian sedikit aja yang belum ditumbuhin maksimal. Contohnya di sini permasalahan gua tuh masih tetap di sini dan di sini, walaupun di sini udah mulai menutup, udah mulai ditumbuhin velusnya itu udah mau masuk fase terminal awal, dan di sini juga, tapi gua tetap oles biar progresnya itu maksimal. Jadi buat kalian yang baru 6 bulan udah nyerah gitu ya, kalian pikir-pikir dulu di awal gimana kalian semangatnya ingin nemuin brewok. Pas udah jalan 6 bulan kalian mulai goyah gitu kan semangat kalian. Menurut gua ya keep oles aja sampai entah berapa tahun, entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun seperti gua. Terus juga ada yang bilang kalau udah 5 tahun gue sih berhenti aja. Ya kalau dia berarti semangat dia itu nggak segede nafsu dia waktu ingin nemuin brewok, karena memang dari awal gue itu memang memperhatikan progres brewok gue itu per 6 bulan ataupun per 1 tahun. Kalau belum ada hasil maksimal gue tambah lagi 1 tahun, gue tambah lagi 1 tahun. Oke, balik lagi ke topik sharing yang tadi. Di usia yang hampir 30 tahun ini gua udah mulai menjaga pola hidup, dan ini menurut gua berpengaruh ke progres brewok gua. Contoh kecil aja, kita mengatur pola tidur kita sendiri. Dulu sebelum tahun ini ya, gua mulainya startnya itu di bulan puasa. Sebelum tahun 2025 ini, dari 2020 sampai 2024 itu pola tidur gue itu berantakan. Jarang banget tidur di bawah jam 12 malam, kebanyakan jam 1, jam 2, jam 3, dan pernah aja nggak tidur sama sekali. Itu cukup mempengaruhi kesehatan gua sendiri, dengan ditandai dengan berat badan yang naik melonjak dari 63-64 sampai ke 70 kilo, dan itu sesek banget. Nanti gue tunjukin foto gua sebelum pas puasa ya, waktu mungkin berat gue itu masih 68-69, dan sekarang menurut gua berat badan gua turun 2-3 kilo, range antara 65-67 kilo. Dengan gua diet itu bukan dietnya ekstrim ya, tapi gua menerapkan intermittent fasting dan defisit kalori. Dan apa intermittent fasting dan defisit kalori nanti akan gua bahas juga di video ini. Kita bahas dulu di pola tidur. Buat kalian yang memang usia udah di atas 25 itu, waktu tidur itu penting banget ya. Meskipun kalian bayar waktu kekurangan tidur kalian itu di siang hari, dari yang gue tahu menurut dokter Tirta itu nggak efektif juga kalian bayar di tidurnya di siang hari, karena itu akan membuat pola tidur kalian berantakan. Jadi kalian malamnya itu jadi nggak ngantuk gitu kan. Lebih baik kalau kalian mau tidur siang ya
Sehingga setelah gua tidur di antara jam 1 sampai jam 3 ya, 1 jam aja di antara jam 1 dan jam 3, jangan lebih dari jam 3 karena itu akan mengganggu pola tidur kita. Nah, setelah itu apa yang memicu gua untuk menjaga pola kesehatan gua, yaitu dari sebenarnya ini udah gua jelasin pas waktu sholat Jumat pas sebelum puasa Ramadan 2025 kemarin. Waktu sholat Jumat itu udah merasakan sesak waktu ingin beraktivitas, waktu ingin sholat Jumat itu rasanya udah ngap banget gitu kan. Terus juga ukuran celana yang gua udah pakai ukuran celana 31, padahal dulu ukuran celana gue itu di rentang 28, 29, paling besar 30, tapi sekarang di 31 sampai 33 itu. Terus gua baru beli celana waktu itu ukuran 31 ataupun 32, 31 kayaknya itu udah sempit banget pada bagian paha dan pinggang. Dan gua mau sholat itu udah enggak banget. Terus pas banget pas bulan puasa itu kan biasanya kalau kita puasa berat badan kita itu turun 1 sampai 2 kilo. Gua mulai di sana gua cari tahu gimana tips diet yang aman untuk pemula ya. Ketemulah gua dengan intermittent fasting dan defisit kalori. Oke, di sini gua jelasin. Gue di sini bukan mengajar ataupun sok tahu, tapi ini gue hanya sharing apa yang gue tahu tentang intermittent fasting dan defisit kalori. Nah, intermittent fasting ini sama halnya seperti puasa, namun kalau puasa kita itu berapa jam ya, dari jam 5 sampai jam 6 itu ya lebih kurang 13 jam ya, 13 sampai 14 jam ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau di intermittent fasting itu ada yang 16 jam, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam, ada yang satu harian 24 jam. Sehari puasa, sehari enggak, kayak gitu ya yang gue tahu. Tapi rata-rata orang yang ambil amannya itu di 16 jam. Contohnya, misalnya gue stop makan di jam 7 malam, berarti gue baru boleh makan selanjutnya itu di jam 11 ataupun jam 12 malam, 16 sampai 17 jam ya. Biasanya gua kalau nggak sanggup tuh di 15 jam, tapi kalau sanggup di jam 12 itu udah jam 11 itu udah makan, tapi kalau gua sanggup itu jam 12 baru makan siang gitu kan. Nah, dari jam 12 siang sampai jam 7 malam itu gua biasanya nyemil makan makanan yang tinggi protein seperti telur rebus ataupun buah-buahan, tapi tetap makannya itu dijaga, jangan makan makanan yang berminyak, fast food ataupun yang lebih tinggi kalorinya. Nah, ini pentingnya kita defisit kalori dan intermittent fasting. Nah, apa itu defisit kalori? Defisit kalori yang gua tahu itu mengurangi jumlah kalori harian kita. Misalnya kayak gue itu kebutuhan kalori gue itu sekitar 2400 kalori per hari. Jadi gue kurangi sekitar 500 kalori sehari, berarti kebutuhan kalori gue itu di 1900. Jadi dalam satu hari itu kalori gue yang gue butuhkan itu hanya 1900, nggak boleh lebih dan boleh kurang sebenarnya. Tapi kalau kurang biasanya besoknya gua lemes kayak orang kelaparan gitu. Jadi lebih baiknya pas di 1900 ya. Kalau kurangi ya kurang 200, 100 kalori ya nggak masalah, tapi jangan sampai lebih dari kelebihan kalori 100 kalori ya. Kalau ya 1950 ya masih bisa ditoleran ya, karena kita defisitnya itu di angka 500 kalori. Terus combo yang bagus banget menurut gua kalau intermittent fasting dan defisit kalori, karena gua udah merasakan dengan celana yang sama gua pakai kemarin itu jauh banget kedodorannya di pinggang, di pantat dan di paha. Waktu pertama gua beli sebelum Ramadan kemarin itu sempit banget, ketat banget, dan sekarang ini bangkainya udah longgar banget, ukuran 31. Sepertinya ukuran size celana gue itu turun di 29 ataupun di 30. Nah, nggak hanya di intermittent fasting dan defisit kalori aja sih buat gue nurunin berat badan ataupun menghilangkan lemak yang ada di tubuh gue, tapi gue juga melakukan workout, yaitu ya ringan-ringan aja ya. Awalnya gue cuman
Awalnya gue cuman kardio, itu yang jalan di tempat sambil angkat dumbbell seperti di TikTok gue turutin. Itu menurut gue nggak terlalu efektif, dan gue tonton lagi video-video dokter Tirta, katanya kalau orang yang lemaknya banyak itu lebih baik angkat beban ataupun workout ya. Jadi gua buat dumbbell ya, beratnya sekitar 8 kilo, satunya 8 kilo jadi 16 kilo ya, dua ini 16 kilo. Gua angkat beban, gua lihat-lihat di TikTok cara-cara angkat beban, gaya-gayanya gitu kan, sampai gua buat jadwal. Senin Selasa gua workout, Rabu libur, Kamis Jumat Sabtu workout, Minggu libur. Jadi gua 5 hari dalam 5 kali workout dalam 1 minggu, dan menurut gua cukup efektif menurunkan berat badan gua, walaupun gua nggak sampai mau bentuk badannya yang lebih berbentuk lagi. Bukannya nggak mau, tapi mau, cuma memang kebutuhan protein gue itu selalu kurang untuk harian, karena yang gue tahu untuk kita membentuk badan itu dibutuhkan 120 protein harian gitu kan, dan gua jarang sampai di 120, paling mentok di 115 ya paling tinggi. Itu pun makanannya udah gila-gila banget, seperti makan telur 2, makan uh, dada ayam dan lain-lain. Tapi karena gua masih makan di rumah ya, pendapatan gua belum mencukupi, jadi gua masih makan masakan rumah. Tapi yang penting cukup serat, cukup karbohidrat, dan cukup proteinnya. Yang penting itu aja dulu, kita jaga berat badan kita itu normal terlebih dahulu. Untuk urusan membangun otot ya nanti aja, yang penting kita udah melakukan defisit kalori, intermittent fasting, angkat beban. Itu pun angkat beban itu untuk merekomposisi tubuh kita, menghilangkan lemak dan menaikkan massa otot. Dan gue juga belum cek berat badan gue sekarang, tapi gue tebak sih sekitar 65 sampai 67 ya sekarang. Nanti kalau ada timbangan nanti akan gua coba ditimbang. Dan juga setelah menjaga pola makan, gua juga konsumsi kreatin, mereknya tuh Profus dan Rimba. Dan sekarang gua konsumsinya Rimba, tapi lebih enak kayaknya yang Profus itu ya, karena gak ada rasa, jadi bisa dicampur dengan air putih. Dan juga ini yang penting, kalian juga harus cukupin kebutuhan air kalian ya. Yang gue tahu, kita itu butuh 2,5 sampai 3,5 liter ya per hari. Jadi tips dari gue, kalian siapkan botol yang 500 ml ya, kalian hitung aja, berarti satu hari kalau mau 2 liter sampai 2 liter setengah sampai 3 liter setengah, nyiapin 5 botol yang 500 ml ataupun 6 botol yang 500 ml. Nah, mungkin itu aja ya sharing gua soal jaga pola hidup di usia sebelum 30 tahun. Dan ini udah gua rasain, tidur gua nyenyak, badan gua nggak sakit-sakit lagi. Tapi kalau gua tidur di atas jam 12 ataupun nggak tidur sama sekali, paginya pasti badan gua ngedrop, badan gua sakit-sakit. Ini udah gua rasain. Jadi gua maksimal sih di tidur jam 12 ya, kalau memang ada kerjaan kayak ngedit video ini. Biasa kalau gua ngedit malam biar nggak diganggu dan fokus ngedit, biasa jam 12. Itu pun nggak setiap hari, itu biasa 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali ngedit sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Nah lanjut, yang gua kata tadi, gua akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di channel YouTube gua. Ini kemarin tuh ada yang nanya juga dari Bro Ridwan Setiawan 6501. Dan ini sebenarnya gua udah jawab ya pertanyaannya, tapi gua jawab di sini. Bang, muka gua kering dan berjerawat, udah pakai Garnier sama Viva Facial Wash tapi tetap kering dan jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kira-kira harus pakai sabun muka apa yang bisa untuk mengatasi kulit kering dan berjerawat? Sebenarnya ini udah gua bahas di video sebelum-sebelumnya soal face wash yang cocok untuk pejuang brewok dan moisturizer yang digunakan untuk pejuang brewok. Ini gua bahas satu-satu. Yang pertama itu gua merekomendasikan buat kalian yang menggunakan face wash yang jangan ada scrubnya. Yang terakhir gua pakai itu Santos Romeo yang green tea, itu bagus banget untuk meredakan jerawat yang tumbuh di bagian sini, biasanya di bagian rahang. Dan Himalaya Men yang licorice yang warna oranye, nanti gua tampilin foto contoh face washnya.
itu bagus banget untuk merendahkan jerawat yang tumbuh ataupun yang timbul. Contohnya kayak gue di sini, gue bukan nggak jerawatan lagi tapi tetap jerawatan, tapi dengan menggunakan face wash itu bisa mempercepat penyembuhan dari jerawat tersebut, jadi lebih cepat ya, bukan bisa ada yang 1 minggu nggak sembuh-sembuh jerawatnya, tapi dengan itu bisa mengatasi ataupun mengurangi efek jerawat. Dan juga jika kulit wajah kalian itu kering, berkerak dan lain-lain, gua udah rekomendasi menggunakan moisturizer. Sebenarnya moisturizernya terserah mau merek apa, yang penting moisturizer yang untuk melembabkan kulit wajah. Tapi kalau di sini gua merekomendasikan dari Volty Buffy. Yang ini contohnya, nanti kalau kurang jelas gua tampilin foto produknya. Tapi yang ini Volty Buffy Face and Burn Moisturizer ini memang khusus untuk kita pejuang brewok. Volty Buffy ini banyak produknya yang khusus untuk kita pejuang brewok, mulai dari krim brewok, kalau nggak salah ada moisturizer ini, kemungkinan juga ada beroilnya juga. Nanti kalian langsung cek aja di official shop di Shopee-nya Volty Buffy, nanti gua cantumin link pembelian produk tersebut yang Volty Buffy dan Himalaya Men dan Santos Romeo. Oke, pertanyaan selanjutnya, dan ini pas banget ada pertanyaan baru kayaknya dari Mr. Rase KM7HN. Dia nanya, oh bukan, dia ini ngejawab pertanyaan dari Bro Faizal Mubarok. Izin jawab, nggak apa-apa bang, itu nanti bakalan tumbuh lagi walau baru tumbuh tapi belum kena rontok lagi, yang penting konsisten. Nah ini nanya ya dari Bro Faizal Mubarok 4 bulan yang lalu sebenarnya, dan nggak gua jawab, sorry buat Bro Faiz Mubarok. Bro, punya saya kenapa malah rontok ya, padahal saya udah fase akhir. Saya pakai untuk blank spot, tapi yang sudah rambut sering rontok 8-10 helai per hari. Nah ini fase akhirnya, ini fase terminal akhir kah kalau rontok? Seperti yang gue bilang, kalian juga harus perhatikan penyebab dari kerontokan rambut kalian. Jika pola hidup kalian berantakan, seperti tidur kalian sering begadang dan lain-lain, kadar biotin kalian kurang, dan mungkin ada genetik, itu ya bisa menyebabkan kerontokan. Seperti ada penyakit yang gue jelasin di video kemarin soal DHT blocker, dan ini rontoknya sering rontok 8-10 helai per hari. Benarnya kerontokan parah itu ditandai dengan kerontokan 100 helai per hari. Kemungkinan kalau yang 8-10 helai per hari ini hanya kerontokan yang biasa, mungkin kegaruk ataupun ketarik. Memang rambut atau pembereu itu ada masa hidupnya, nggak melulu hidup selamanya gitu. Di sini nanti dia rontok akan tumbuh kembali, tapi bukan tumbuh velus, tapi memang langsung tumbuh ke fase terminal akhir, nggak lagi ngulang dari awal. Kalau rontoknya, gue juga sering kok rontok, sumpah gue juga sering rontok per hari mungkin 5 helai, tapi nggak gue sadarin, nggak terlalu gue pikirin, karena semakin dipikirin akan semakin membuat kalian stres dan putus asa, dan membuat lebih banyak rontoknya lagi tentunya. Menurut gua jangan terlalu dipikirin, jangan dibawa pusing, dan jangan dibuat stres jika mengalami kerontokan ya 8-10 helai. Berarti kalian kalau kalian bisa tahu rontoknya 8-10 helai, berarti kalian, misalnya kalian rambut kalian sering begini, kalian tarik begini, ataupun kalian sering begini dan kalian rontok. Tapi saran gua ya jangan terlalu diperdulikan, yang penting kalian tetap konsumsi biotin ataupun oles minoxidil yang konsisten jika kalian menumbuhkan brewok ataupun menumbuhkan rambut kalian mengalami penipisan. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini masih ada yang nanya soal toko D, padahal udah gua klarifikasi ataupun gua jelasin di video sebelumnya. Toko D itu apakah original atau enggak? Gua mau jawab original atau enggak ya gua 50-50 lah, tapi kebanyakan dari pejuang brewok yang ada di grup WhatsApp masih percaya, banyak yang masih percaya dengan toko tersebut, dan nggak ada keluhan ataupun komplain soal produk yang dibeli oleh pejuang brewok tersebut. Berarti ya aman-aman aja, kalian silahkan beli. Gua nggak meng-hate toko tersebut, tapi cuman memang dari diri gua yang memang kurang percaya lagi dengan toko tersebut, akibat toko tersebut menjual produk yang udah expired masih dijual.
walaupun udah dicantumin tanggal expired dan didiskon sampai harga di bawah 50, ya kurang etis aja menurut gua, karena gua juga seller, gua juga pemakai minoxidil, jadi nggak masuk aja gitu di prinsip dari gua nggak melarang kalian buat beli di toko tersebut, dan gua juga nggak nge-hate sih toko tersebut, tapi cuman dari guanya aja nggak terlalu suka dengan cara toko tersebut berjualan. Oke, baiklah, mungkin itu aja ya video dari gua. Maaf kalau videonya sampai 20 menit dan ini belum diedit, kemungkinan ya kalau diedit ya 19 menit lah ya. Oke, baiklah, mungkin aja video dari gua. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bro Brewo agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bro Brewo. Bye bye.